guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing ke teman-teman semuanya what I wish I knew before doing odontectomy. Atau apa sih yang aku harapin aku tuh tahu gitu sebelum aku melakukan operasi gigi bungsu. Karena kemarin di video aku yang ini, itu kan rame juga ya teman-teman pada nonton tentang sharing pengalaman aku untuk operasi gigi bungsu. So far udah ada 15.000 viewers yang nonton. Untuk operasi gigi bungsu, guys. Ini semua karena banyak banget dari teman-teman aku, terutama di Instagram, yang kemarin lihat kalau aku itu sempat operasi gigi bungsu di bulan Mei kemarin. Dan banyak yang request juga untuk dibuatkan video sharingnya di YouTube ini. Pertamanya, aku mau cerita dulu ke kalian gimana caranya. Pertama kali itu aku tahu kenapa aku harus operasi gigi bungsu. Jadi awalnya itu, kemarin Makasih buat teman-teman yang udah kasih feedback yang positif juga di video itu. Hopefully sharing yang aku buat itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen sharing ke teman-teman nih apa aja sih yang penyesalan-penyesalan aku gitu sebelum odontectomy atau operasi gigi bungsu itu. Yang pertama, tolong percaya sama dokter spesialis bedah mulut kalian. Jadi masalah yang aku alami adalah sebenarnya aku itu udah disuruh operasi gigi bungsu 4 gigi sekaligus di tahun lalu, di tahun 2021 awal. Tapi karena aku masih takut, terus juga kayak ya macam-macam deh alasannya gitu, takut. Terus juga takut gak bisa makan kan kalau kanan kiri dan segala macam. Terus aku pending deh 1 tahun ke tahun selanjutnya, which is 2022 awal. Nah, karena aku pending itu, yang terjadi adalah malah gigi aku yang aslinya belum muncul itu yang di kiri, tapi yang dokternya bilang itu akan nabrak rahang, gigi bungsu yang di kiri itu, dia malah muncul dan geser gigi-gigi di sebelahnya. Sampai gigi-gigiku itu jadi berantakan semua. Yang gigi seri, gigi ini, sampai akhirnya aku harus pakai behel karena benar-benar berantakannya itu parah. Hasil ronsennya itu kelihatan banget gitu loh teman-teman. Antara yang kalau aku masih nurut sama dokterku dulu yang dia bilang ini sih bentar lagi juga akan muncul gitu, 1 tahun lagi juga paling muncul, gigiku tuh masih lurus, posisi gigiku tuh masih rapih gitu. Terus sekarang di tahun 2022 gigiku tuh jadi miring kanan kiri miring, terus maju mundur, pokoknya tambah asak adut deh, tambah berantakan banget gitu. Nah, itu malah bikin masalah kan. Jadi aku saranin buat teman-teman kalau misalnya teman-teman itu dokternya udah bilang nih, kamu mending cepetan gitu dalam berapa bulan lagi operasi gigi bungsu gitu. Better kalian cari jadwal deh guys. Jangan kayak aku yang aduh kayaknya kok nggak sempat, aduh kayaknya kok ini. Terus akhirnya nggak operasi gigi bungsu ditunda 1 tahun gitu, malah hasilnya tuh jelek gitu kan. Kayak udah telat, agak telat lah. Jadi udah giginya udah terlanjur berantakan dulu. Nah, penyesalan aku yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman habis operasi itu jangan banyak ngomong dulu. Kenapa? Karena aku itu yang waktu operasi pertama tuh ya kejadian. Aku setelah operasi masih pede tuh karena masih ada obat biusnya kan. Wah, belum sakit-sakit banget. Aku masih bisa bercanda, cekikak-cekiki, ngobrol gitu masih bisa. Taunya ternyata itu bikin pendarahan juga. Jadi pendarahan aku yang waktu operasi gigi bungsu yang pertama, itu parah banget guys, sampai kayak bener-bener darahnya tuh ngalir terus dan sakit banget lah intinya. Nah, yang di operasi gigi bungsu yang kedua, itu aku udah tobat. Jadi setelah operasi gigi bungsu, udah aku diem aja, nggak banyak ngomong, biar gusinya tuh nggak gerak-gerak, biar gusinya itu nggak inilah ya, nggak pendarahan dan segala macam. Soalnya masalah masalah lagi tuh adalah ternyata darahku tuh encer. Jadi emang gampang pendarahan gitu. Nah, terus penyesalan yang ketiga adalah kalau misalnya udah tahu nih kalau darah kita encer, sebaiknya sebelum kita melakukan operasi atau operasi gigi bungsu, itu kita minum dulu obat pendarahan. Because it works on me di operasi gigi bungsu yang kedua. Karena yang pertama kan aku belum tahu tuh kalau ternyata aku darahnya itu encer. Nah, yang di operasi kedua, aku langsung tuh, sebelum operasi gigi bungsu, dokter spesialis bedah mulut aku tuh langsung kasih, ini kamu karena kemarin gampang pendarahan kan, kamu minum ya obat ini sebelum operasi gitu. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa kata dia gitu. Biar nggak pendarahan waktu nanti operasi dan segala macam. Ternyata benar gitu. Waktu operasi aja tuh ini darahku tuh sampai muncrat kemana-mana gitu loh. Sampai sarung tangan dokternya tuh berdarah semua. Terus dia bilang darah aku encer lah intinya. Terus akhirnya
Tapi untungnya di hari itu udah nggak kejadian kayak waktu operasi gigi bungsu yang pertama, yang aku harus pendarahan sorenya sampai besok-besoknya gitu. Itu kan lumayan banget ya gitu. Jadi mending dimitigasi dulu lah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang punya darah yang encer. Karena aku ada temen, dia darahnya itu termasuk yang kental. Jadi dia nggak pendarahan gitu loh teman-teman. Yang penyesalanku yang keempat. Jadi what I wish I knew gitu sebelum operasi gigi bungsu, kalian antara operasi cuma satu sama dua gigi atas bawah sekalian, itu sebenarnya nggak ada efeknya. Jadi dulu aku salah bahwa aku tuh berpikir kalau misalnya operasi gigi bungsu dua langsung atas bawah, itu sama-sama akan lebih sakit gitu. Ternyata enggak juga. Karena sama aja sebenarnya efeknya. Jadi kayak recovery-nya tuh sama aja. Jadi aku saranin buat teman-teman, kalau mau operasi gigi bungsu jangan satu-satu, langsung aja atas bawah. Karena apa? Sama aja kok ujung-ujungnya. Misalnya kita operasi atas dan bawah nih, atau atas doang, atau bawah doang. Sama aja nggak bisa dipakai buat makan yang kanan. Karena kan ya masih inilah ya, masih lembek, belum tertutup sempurna gitu lukanya. Jadi kayak better sih langsung aja atas bawah gitu karena nggak ngefek juga. Jangan kayak aku yang takut gitu terus ditunda-tunda akhirnya jadi cuma satu doang tuh yang pertama. Itu menurut aku sih cukup buang waktu ya karena recovery-nya tuh nggak sekalian. Recovery operasi gigi bungsu kan lumayan lama ya, teman-teman udah tahu di video aku yang tadi yang aku ceritain itu. Aku bener-bener nggak ada sakit, nggak ada keluhan apapun itu kan di hari ke-11 tuh. Jadi kayak buang 1 minggu 2 minggu lah untuk tunggu recovery cuma satu gigi. Mendingan langsung dua aja bawah sama atas kalian gitu sih. Nah, what I wish I knew lagi sebelum operasi gigi bungsu adalah jangan sampai kebalik antara ngompres air panas sama ngompres air dingin. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman itu darahnya udah membeku nih, terus teman-teman masih kompres pakai air dingin, itu bikin bengkaknya teman-teman tuh malah nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi dia malah tambah beku gitu kan darahnya, tambah susah buat ngalir. Nah harusnya kalau misalnya darahnya itu udah benar-benar beku, udah di hari kedua atau hari ketiga setelah operasi gigi bungsu, itu kompresnya itu malah harus pakai air panas, udah bukan air dingin lagi. Itu yang aku juga salah sih waktu di operasi gigi bungsu yang pertama. Karena aku kayak, makanya bengkaknya itu lama banget, gak kecil-kecil, karena aku kompresnya pakai air dingin dan itu kelamaan gitu, kayak 3 hari atau berapa gitu. Setelah itu baru aku pakai air panas. Harusnya sehari aja cukup, cuma untuk membekukan darah aja gitu sehari setelah operasi gigi bungsu. Untuk hari berikutnya itu udah bisa pakai air panas aja gitu. Jadi kayak biar kalau dikasih air panas atau air hangat kan dia peredaran darahnya tambah lancar ya. Itu bisa membantu untuk menyembuhkan luka yang ada di operasi gigi bungsu kita gitu. I think that's all from me. Ini aku cuma mau sharing aja 5 things yang what I wish I knew gitu before operasi gigi bungsu atau sebelum operasi gigi bungsu itu harusnya nih kan kita belajar dari experience lah ya. Mungkin di sini teman-teman bisa belajar dari experience aku yang udah mengalami operasi gigi bungsu duluan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau operasi gigi bungsu ke depannya, teman-teman tidak melakukan 5 kesalahan yang tadi aku lakukan gitu. Jadi kayak teman-teman bisa belajar dari pengalaman kesalahan aku lah ya. Dan good luck buat teman-teman yang mau operasi gigi bungsu. I want to encourage you guys karena aku juga udah ngomong sama beberapa temen aku yang dia juga case-nya sama, gigi bungsunya berantakan. Terus aku encourage mereka buat segera melakukan operasi gigi bungsu dan ternyata benar setelah operasi gigi bungsu itu lebih enak gitu lah, lebih lega karena udah nggak sakit lagi, udah nggak tegang lagi. Karena giginya kan yang bikin masalah karena tumbuh miring itu kan sudah diangkat ya, sudah dioperasi gitu. Jadi udah lebih baik sih, udah nggak sepusing, sesakit kepala yang sebelum operasi gigi bungsu. Sakitnya itu cuma sementara kok guys. Aku cuma mau yakinin kalian kalau sakitnya itu paling maksimal 2-3 minggu itu udah yang lama banget tuh. Kalau misalnya teman-teman recovery-nya cepat, itu 1 minggu aja tuh udah selesai gitu harusnya. Jadi why not gitu kita operasi gigi bungsu sekali ya sakitlah 2 minggu gitu. Tapi untuk kedepannya yang lebih baik gitu, biar nggak terjadi permasalahan di gigi-gigi teman-teman. Jadi kayak kalau gigi bungsu itu kan sebenarnya bikin masalah ya, bikin karies, bikin gigi lain tumbuhnya jadi berantakan, jadi miring-miring-miring. Ronsenku tuh karena aku pending operasi gigi bungsu yang kedua itu, dia jadi miring bener-bener kayak miring ke samping gitu loh guys, gigi-giginya, gigi-gigi yang depan yang awalnya rapih gitu. Sayang banget kan, jadi better teman-teman itu langsung lakukan apa yang disarankan sama dokter spesialis bedah mulut lah ya, karena dia lebih experience dan dia lebih tahu dari kita. I think that's all from me. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat di-subscribe dan share video ini
ke teman-teman ataupun keluarga kalian yang sekiranya membutuhkan video ini. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.